Pertidaksamaan selanjutnya yaitu pertidaksamaan bentuk pecah. Nah, karena bentuknya itu pecah, pertama-tama mungkin kita harus memahami dulu bahwa pertidaksamaan tersebut dituliskan seperti ini, yaitu fx dibagi dengan gx. Fx itu kita sebut sebagai pembilang dan gx itu kita sebut sebagai penyebut. Pertama langkahnya adalah kita harus menentukan pembuat nol dari pembilang dan penyebut, yaitu kita menentukan x sedemikian hingga fx itu sama dengan 0 dan x itu yang membuat gx juga sama dengan 0. Kemudian kalau kita sudah memperoleh nilai yang menentukan fx dan gx itu sama dengan 0 gitu ya, maka nilai-nilai tersebut kita gambarkan pada garis bilangan. Nah, karena kita gambarkan pada garis bilangan sedemikian hingga kita peroleh interval-interval. Yang ketiga yaitu dari interval-interval yang terbentuk tadi, kita harus menentukan di interval mana fungsi tersebut akan positif dan juga akan negatif. Caranya adalah dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang ada pada interval tersebut kepada fungsinya, gitu ya. Nah, ini misalnya diambil aja salah satu. Kalau intervalnya misalnya 0 sampai 10, kita ambil aja misalnya angka 1 atau angka 2. Jadi sebarang aja salah satu nilai dari interval tersebut. Kemudian yang terakhir, kalau kita sudah bisa menentukan daerah mana yang positif, daerah mana yang negatif, nah, dengan demikian kita bisa menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dalam bentuk pecah itu. Nah, perlu diingat bahwa karena pertidaksamaan bentuk pecah itu adalah berbentuk pembagian, fx dibagi dengan gx, penting diingat bahwa gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Untuk contoh dari pertidaksamaan pecah berbentuk pecah, saya ambil di sini fungsinya adalah 3x min 4 dibagi dengan x min 2 lebih kecil sama dengan 1. Ya. Mencari penyelesaian dari pertidaksamaan pecahan di atas, langkah-langkahnya adalah pertama, kita harus mengubah gitu ya. Pertidaksamaan pecahan itu di mana ruas kanannya itu harus sama dengan 0. Jadi dalam hal ini kita bisa menulis 3x min 4 dibagi dengan x min 2, di mana tadinya itu kurang dari 1, angka satunya pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi 3x min 4 dibagi dengan x min 2 dikurangi 1 itu lebih kecil sama dengan 0. Kemudian dari sini kita bisa menuliskan bahwa 2x min 2 dibagi dengan x min 2 itu lebih kecil sama dengan 0. Sudah ya? Oke. Kemudian setelah itu, langkah yang kedua adalah kita menentukan nilai pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Pembilangnya adalah fungsi 2x min 2, penyebutnya adalah x min 2. Ya. Nah, untuk yang pembilang berarti kita tuliskan 2x min 2 itu sama dengan 0. Dan kita peroleh nilai x-nya adalah sama dengan 1. Kemudian untuk yang penyebut x min 2 gitu ya. Ingat bahwa untuk pertidaksamaan pecahan gitu ya, maka kita harus ingat bahwa penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti dalam hal ini kita harus mencari nilai x di mana x min 2 itu tidak sama dengan 0. Di sini kita peroleh bahwa sepanjang x-nya itu tidak sama dengan 2, maka penyebutnya itu tidak akan sama dengan 0. Selanjutnya, kita gambarkan x yang tadi itu yang membuat pembilang dan penyebut sama dengan 0 itu pada garis bilangan. Nah, misalnya garis bilangannya ini ya. Di sini angka 0, min 1, min 2, kemudian angka 1, angka 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, karena angka 1 itu menyebabkan pembilang sama dengan 0, berarti angka 1 ini kita lingkari penuh. Kemudian yang kedua ini adalah x sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2 ini adalah yang menyebabkan x min 2 sama dengan 0. Ini kita lingkari tetapi tidak bulatan penuh, kosong. Kenapa? Karena kalau kita masukkan ini x sama dengan 2, berarti otomatis penyebutnya sama dengan 0. Padahal salah satu syarat dari pertidaksamaan berbentuk pecah itu adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini bulatannya kosong.
Nah, demikian kita peroleh interval yaitu kurang dari sama dengan min 1, antara 1 sampai 2, dan lebih besar dari 2. Yaitu adalah interval pada garis bilangan yang kita punyai. Selanjutnya, gitu ya, karena ini sudah ada intervalnya, kita akan memeriksa di interval mana fungsi itu akan positif dan juga akan negatif. Nah, kita ambil salah satu, misalnya nilai dari 0, karena kan di sini batas bawahnya adalah angka 1 ya. Jadi kalau misalnya lebih kecil dari 1, 0 itu termasuk. Nah, kalau kita ambil 0, di sini kita peroleh ternyata hasilnya adalah 1. Berarti di sini merupakan satunya positif ya. Berarti untuk X lebih kecil sama dengan 1 itu nilainya adalah positif. Nah, selanjutnya ingat bahwa interval itu suka berganti tanda kan. Kalaupun kita misalnya coba lagi ambil nilai antara 1 dan 2 misalnya setengah, itu bisa kita hitung bahwa nilainya adalah negatif. Kemudian kita ambil lagi misalnya nilai X-nya itu sama dengan 3, kita masukkan ke fungsinya. Nah, kita peroleh di sini nilainya juga adalah positif. Jadi dalam hal ini gitu ya, karena soal awal tadi pertidaksamaannya 3x min 4 dibagi dengan x min 2 itu lebih kecil sama dengan 1, atau kalau kita tuliskan tadi menjadi 2x min 2 dibagi dengan x min 2 lebih kecil sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita peroleh daerah atau himpunan penyelesaiannya adalah antara X sama dengan 1 sampai 2, di mana 2 itu tidak termasuk. Nah, untuk ini kita bisa tuliskan yang pertama adalah dalam bentuk notasi matematis, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X itu lebih besar sama dengan 1 dan X itu adalah lebih kecil dari 2. Jadi tanda sama dengannya hanya pada batas bawahnya saja. Pada batas atasnya yaitu pada angka 2 gitu ya, pada interval 1 sampai 2 itu tidak ada tanda sama dengannya. Demikian untuk contoh yang pertama. Selanjutnya adalah contoh yang kedua ya. Misal dipunyai fungsi pertidaksamaan pecahan itu sebagai berikut, yaitu x min 1 dibagi dengan x plus 2 lebih besar sama dengan 0. Ingat ya, lebih besar sama dengan 0. Yang pertama gitu ya, kita di sini mencoba untuk mengidentifikasi pembilang dan penyebut dulu. Pembilangnya itu adalah x min 1 dan penyebutnya adalah x plus 2. Kemudian yang menjadikan pembilang dan penyebut itu sama dengan 0 itu adalah x sama dengan 1 dan X sama dengan min 2. Karena penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 gitu ya, berarti kita harus menuliskan bahwa X-nya itu tidak boleh sama dengan min 2. Karena kalau sama dengan min 2 berarti langsung penyebutnya itu akan sama dengan 0 dan berarti tidak bisa dicari himpunan penyelesaian. Nah, selanjutnya sama seperti contoh yang pertama tadi, kita harus menggambarkan pada garis bilangan. Tadi kita peroleh bahwa X-nya sama dengan 1, kemudian satu lagi adalah X-nya sama dengan min 2. Nah, untuk angka 1 itu bulatannya penuh, untuk yang min 2 bulatannya adalah kosong, tidak penuh. Dalam hal ini kita peroleh interval X lebih kecil dari min 2, X antara min 2 sampai 1, dan X lebih besar dari 1. Nah, selanjutnya dari garis bilangan tersebut kita harus menentukan di interval mana tanda plus dan tanda minus gitu ya. Berdasarkan substitusi, kita mensubstitusikan salah satu nilai di antara interval-interval itu. Misalnya di antara min 2 sampai 1 kita masukkan angka 0. Di antara min hingga sampai min 2 kita masukkan misalnya angka min 3 X-nya. Untuk interval lebih besar dari 1 kita masukkan misalnya angka 2. Ya. Nah, dari sini kita peroleh ternyata untuk yang lebih kecil dari min 2 itu hasilnya adalah positif. Untuk yang dari min 2 sampai 1 itu hasilnya adalah negatif. Kemudian yang terakhir yang lebih besar dari 1 itu hasilnya adalah positif. Jadi yang mana himpunan penyelesaiannya? Nah, kita kembali lagi ke soal awal tadi ya. Soal awal kita tadi itu bunyinya adalah tandanya lebih besar sama dengan.
Dalam hal ini berarti harusnya hasilnya adalah yang positif. Dengan demikian, yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah interval lebih kecil dari min 2, kemudian dan interval lebih besar sama dengan 1. Jadi kalau kita notasikan dengan notasi matematis, itu adalah interval terbuka min hingga sampai 2, atau dari interval setengah terbuka, setengah tertutup atau setengah terbuka sama saja, dari bilangan 1 sampai hingga. Itulah yang merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan pecah ya, untuk soal nomor 2, yaitu X min 1 dibagi X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang pertidaksamaan